Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah Waalaikumsalam. wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hari ini kita lanjut pembahasan tentang al-mu'rab wal mabni yang kemarin belum selesai. Tapi sebelum itu seperti biasa kita bacakan atau kita murajaah nazam syairnya dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف كالم واحده كلمات والقول عم وكلمات بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حاصل بتفاعلت وأتت ويفعل ونوني أقبلا فعل ينجلي سواهما الحرف سهل وفي ولم يكن مضارع يلي يشم وماضي كالأفعال بالتامز واسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم النحو صف حياة والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصيلا. Kemarin kita sudah bahas tentang al-mu'rab wal mabni, di mana Ibnu Malik dalam bait syairnya itu mencoba menerangkan tentang alasan suatu isim itu dijadikan sebagai isim mabni, ya. Illatul bina. Ya, kemarin kita bahas tentang illatu al-bina, sebab suatu isim menjadi mabni. Nah, Ibnu Malik mengatakan dalam bait syairnya bahwa suatu isim menjadi mabni adalah li syabahin minal hurufi mudni, ay li syabahin mudnin minal huruf. Karena ada keserupaan yang mendekatkan dengan huruf, karena ada kesamaan antara isim mabni dengan huruf. Dalam hal apa? Ya, dalam hal ada empat. Kasyabahil wad'i. Pertama, keserupaan dari sisi pembentukan atau susunan hurufnya. Ismai jitana seperti dalam dua isim dalam kata jitana, dalam kalimat jitana, yaitu domir ta dan domir na, di mana ya isim itu biasanya terdiri dari minimal tiga huruf. Ketika ada isim kok hanya satu huruf seperti ta dalam jita dan na, jitana, na dua huruf, ta cuma satu huruf, maka dia punya kemiripan dengan huruf dari sisi asyabahul wadai, dari sisi susunan hurufnya, di mana huruf biasanya bisa satu atau dua huruf, ya, seperti lam, seperti fi, ya, seperti ba, ya, huruf jar. Nah, itu satu huruf yang merupakan apa namanya, al harf, ya, kalimatul harf. Maka ketika ada isim yang hanya satu atau dua huruf, dia menjadi mabni karena apa? Karena punya kemiripan dengan harf, di mana hanya terdiri dari satu atau dua huruf saja, karena isim itu biasanya minimal tiga huruf. Wal ma'nawi fi mata wa fi hunna, yang kedua, ya, baru kita bahas juga bahwa uh, kemiripan kedua antara isim mabni dengan apa namanya, harf, ya. Boleh jadi ada kemiripan dari sisi maknanya, ya, dari sisi maknanya, di mana huruf itu biasanya mewakili suatu ungkapan, atau suatu ungkapan itu biasanya diwakili oleh huruf, seperti kata tanya, istifham, itu diwakili oleh hal, hamzah itu huruf. Syarat, ya, ungkapan syarat, jika maka, itu biasanya diwakili oleh huruf in, ya, in itu huruf. Nah, maka ketika ada isim yang bermakna seperti huruf, dia mewakili suatu ungkapan, ungkapan tanya, ungkapan syarat, ya,
maka ada kemiripan dari sisi makna. Seperti apa? Mata. Mata itu, ya, ini isim. Ya, 3 huruf dia, mata. Ya. Tapi dia punya kemiripan dari sisi makna dengan huruf. Yaitu apa? Mata itu juga bisa digunakan dalam istifham. Ya, mata. Mata yaqumu Zaidun. Ya, padahal mata itu adalah isim. Ya, jadi maknanya seperti hal di mana dia mewakili suatu ungkapan, yaitu ungkapan tanya. Wafi huna. Nah, kalau mata itu menyerupai huruf yang ada tadi. Kan istifham ada hurufnya, yaitu hal, hamzah misalnya. Syarat ada hurufnya, yaitu apa? In misalnya. Ya, ungkapan syarat. Nah, tapi ada juga isim yang menyerupai huruf yang tidak ada. Kok bisa menyerupai huruf yang tidak ada? Ya, karena seharusnya ada, yaitu apa? Itu ungkapan isyarah. Tadi ungkapan itu seharusnya kan diwakili oleh huruf. Tapi ada suatu ungkapan yang tidak ada hurufnya, yaitu isyarah. Nah, isyarah itu, kata tunjuk, itu tidak ada huruf yang bermakna isyarah. Adanya isim. Ya, hadza, zalika, huna dalam bait syairnya. Huna di sini, isim isyarah. Ya, dia bermakna isyarah. Dia menyerupai apa? Menyerupai huruf dari sisi makna. Hurufnya apa faktanya? Faktanya nggak ada hurufnya. Ya, maka dia asbah harfan ghairu maujudin. Asbah harfan. Kalau mata, dia asbah harfan maujudan, menyerupai huruf yang ada. Yaitu kalau dalam istifham ada hal, ada hamzah, dalam syarat ada in. Mata bisa digunakan sebagai istifham, bisa digunakan sebagai syarat. Ya, istifham misalnya mata yaqumu zaidun. Kalau syarat mata takum akum. Ya. Kalau huna itu isim, ya, yang mabni, karena dia menyerupai huruf yang tidak ada, yaitu huruf yang seharusnya ada yang mewakili ungkapan isyarah, yaitu kata tunjuk. Nggak ada isimnya, ya. Maka huna bermakna isyarah, dia punya kemiripan dengan huruf yang seharusnya ada tapi nggak ada, ya. Hakkuhu ayyudho falam yudho, ya. Nah, seharusnya dia diciptakan atau disusun ada huruf yang harusnya diletakkan untuk makna isyarah, tapi ternyata tidak ada. Maka huna menyerupai huruf yang tidak ada. Asbah harfan ghairu mawjudin. Nah, sekarang kita bicara yang ketiga. Wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'athurin wa kaftiqarin usila. Wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'athurin wa kaftiqarin usila. Di sini ada dua uh, wajhus syabah lagi yang disebutkan oleh Ibnu Malik. Pertama, wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'athurin. Yang kedua, wa kaftiqarin usila. Ya, apa wakan batin anil fi'li, seperti, ya, kemiripan antara isim mabni dengan huruf adalah dari sisi fungsinya, ya, sebagai pengganti dari fi'il, tapi bila ta'asurin, ya, dia tidak terpengaruh oleh amil, ya. Jadi para ulama di sini menyebut sebagai asyabah al-istimali, asyabah al-istimali, kemiripan dari sisi fungsi, di mana fungsi huruf itu ada yang sebagai pengganti dari fiil, tapi dia tidak terpengaruh oleh amil sebelumnya. Oke. Jadi kemarin, ya, kita bahas ada uh, asyabah al-wad'i, yang pertama, ya, kemiripan isim mabni dengan huruf, ya. Pertama dari sisi wad'i, ya, atau asyabah al-wad'i, ya, yaitu dari sisi susunan hurufnya, di mana biasanya isim itu minimal 3 huruf. Ketika ada isim, misalnya ta, na, ya, ini domir, ya. Ji, tana misalnya. Ji, tana. Atau kita bikin contoh misalnya, dorobta, dorobta. Ta ini isim. Dari mana kita tahu ta itu isim? Ya, dari ciri khasnya. Kemarin
eh, kita sudah bahas alamatul ismi. Apa ciri isim yang ada dalam kata ta di sini? Bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Bil jarri wa tanwini wa nida wa al. Jar bukan. Ya, karena di sini nggak majdur posisinya. Wa tanwin di sini nggak ada tanwinnya. Tak. Wa nida jadi munada enggak juga. Tak nggak bisa jadi munada itu. Ya tak nggak bisa. Ya, wa'al alif lam nggak mungkin. Alif lam masuk ke ta, domir ta, al ta itu nggak mungkin gitu ya. Nah, yang terakhir berarti apa? Musnad, musnad ilaih. Apa musnad ilaih itu? Ya, ciri isim di sini adalah musnad ilaih. Dalam hal ini tak di sini jadi fa'il. Darabta, daraba fi'il madhi mabniun ala sukun, ta dhamirun barizun muttasilun mabniun ala al-fathi fi mahalli raf'in fa'il. Dia jadi fa'il. Nah, ini ciri isim yang ada dalam kata tak. Kenapa? Dia jadi fa'il. Karena ya, selain isim tidak mungkin jadi fa'il. Haraf tidak mungkin jadi fa'il. Fi'il tidak mungkin jadi fa'il. Maka ini sudah pasti tak di sini adalah isim karena punya ciri khas isim yaitu sebagai fa'il. Nah, tapi dia cuma satu huruf masalahnya. Padahal tadi isim itu kan biasanya minimal 3 huruf gitu. Maka di sini ada kemiripan dengan huruf dari sisi al-wad'i susunan hurufnya. Maka tak di sini termasuk isim mabni. Atau yang 2 huruf seperti misalnya akromna, ya, akromna. Nah, na di sini adalah isim. Dari mana kita tahu ini isim? Sama, dia jadi fa'il. Ciri isim yang melekat pada na di sini adalah jadi musnad ilaih. Musnad ilaih itu kalau dalam jumlah fi'liyah dia fa'il, kalau dalam jumlah ismiyah dia mubtada. Jadi bisa jadi fa'il atau mubtada. Nah, di sini kedudukannya sebagai fa'il. Maka na sudah pasti isim. Tapi dia cuma 2 huruf. Maka dia punya asyabahul wad'i, punya kemiripan dengan huruf dari sisi pembentukannya, susunan hurufnya. Maka dia termasuk isim mabni. Ya, mabni itu kemarin kita bahas yang tidak terpengaruh oleh amil ya. Dia akhir katanya tidak berubah karena masuknya amil itu mabni. Karena yang disebut dengan i'rab sebagai lawan dari mabni itu adalah apa? Eh, Ikhtilafu at-taghyiru awakhiril kalim, ya, yang disebut dengan i'rab itu taghyiru awakhiril kalim likhtilafi al-awamil ad-dakhilati 'alaiha lafdhan au taqdiran. Taghyiru awakhiri al-kalim likhtilafi al-awamil ad-dakhilati 'alaiha lafdhan au taqdiran. Berubahnya akhir suatu kata, ya, likhtilafil awamil karena perbedaan awamil ada khilat yang masuk alaihi terhadap awakhirul kalim atau terhadap kalim, lafdhon secara lafaz atau takdir atau takdir. Jadi i'rab itu adanya perubahan suatu kata karena perbedaan amil yang masuk. Baik perubahan itu bersifat lafzi atau takdiri, ya. Ini kita bicara i'rab dulu ya. Yang takdir, yang lafzi contohnya gampang ya. Misalnya jaa Zaidun, atau misalnya Zaidun qaimun, Zaidun qaimun, ra'aitu Zaidan qaiman, marartu bi Zaidin qaimin. Maka Zaid di sini dia isim mu'rab. Kenapa? Karena dengan perbedaan amil yang masuk terjadi perubahan awakhirul kalimah. Di sini jadi dhammah, di sini jadi fathah, di sini jadi kasrah. Karena di sini dia jadi mubtada, di sini dia jadi maf'ul bih, di sini dia jadi majrur dengan huruf ba, ya. Maka ketika amilnya masuk, perbedaan amil itu masuk ke dalam isim, dia terjadi perubahan
akhir suatu kata. Maka disebut dengan mu'rab. Mabni kebalikannya. Ya, mabni berarti yang tidak berubah akhir katanya karena perbedaan amil, walaupun ada perbedaan amil yang masuk. Gitu. Nah, contohnya tadi tak, ya tak itu ya tetap tak harokatnya tidak mungkin berubah ya. Atau misalnya nanti ya yang berikutnya misalnya isim mausul itu mabni ya misal contoh ya jaa alladzi yaqumu raaitu alladzi yaqumu misal marortu billadzi yaqumu. Nah, alladzi di sini akhir katanya tidak berubah, tetap sukun alladzi. Walaupun di sini dia jadi fa'il, di sini jadi maf'ul bih, di sini dia jadi apa namanya billadzi majrur gitu ya. Ada perbedaan amil yang masuk, tapi alladzi tetap tidak berubah. Akhir kata ini disebut dengan isim mabni. Ya. Nah, hanya saja di sini Ibnu Malik mencoba menjelaskan kenapa kok suatu isim itu termasuk kategori mabni. Ya, kenapa? Itu ya. Alasannya sebetulnya latar belakang kenapa suatu isim dikategorikan sebagai mabni. Walaupun sebetulnya buat kita orang awam gitu ya, itu nggak terlalu penting sebetulnya. Yang penting ya nanti kita hafalin aja apa saja isi mabni itu gitu kan. Alasannya apa ya terserah, pokoknya itu isi mabni gitu aja sebetulnya ya. Cuma di sini ya sebagai tambahan pengetahuan Ibnu Malik mencoba menjelaskan kenapa suatu isim kok dia disebut atau dikategorikan sebagai mabni, apa ilatnya gitu ya. Nah, pertama tadi asyabahul wad'i, ada kemiripan dari susunan huruf. Yang kedua, kemarin kita bahas adalah asyabah al-ma'nawi ya. Asyabah al-ma'nawi yaitu kemiripan dari sisi makna seperti mata guna. Mata ini dia mewakili makna istifham. Sebagaimana yang mana istifham itu biasa diwakili oleh huruf yaitu apa hal misalnya atau hamzah. Ini huruf. Nah, ketika mata mewakili makna suatu ungkapan yang biasanya diwakili oleh huruf, maka mata punya kemiripan dengan huruf dari sisi makna yaitu makna istifham. Atau makna syarat misalnya, mata yang bermakna syarat. Ya, syarat itu biasanya diwakili huruf huruf in, misalnya ya, in. Ini tuh huruf yang biasa mewakili makna syarat. Syarat itu jika maka itu syarat ya. Nah, mata ketika dia bermakna syarat, maka dia punya kemiripan dengan huruf in dari sisi maknanya itu sebagai syarat. Mata takum akum. Kalau istifham mata yakumu zaidun itu istifham. Ada juga tadi apa namanya isim yang menyerupai huruf yang tidak ada seperti huna. Huna ini isim isyarah, ya, isim isyarah atau bermakna isyarah. Huna ini bermakna isyarah, menunjuk, kata tunjuk. Ya, di sini huna. Ya. Nah, tapi isyarah ini tidak ada huruf yang mewakili ungkapan isyarah. Sehingga huna itu menyerupai huruf yang tidak ada. Ya. Asbah harfan ghairu mawjudin. Gitu, ya. Jadi pengandaian aja seandainya ada, maka huna ini menyerupai huruf yang seharusnya mewakili makna isyarah. Tapi faktanya dalam bahasa Arab tidak ada kata atau harf, tidak ada harf yang mewakili makna isyarah. Adanya malah isim. Oke. Nah, yang ketiga yaitu dari sisi niyabah anil fi'li bila ta'athur. Niyabah anil fi'li bila ta'athur. Nah, ini kemiripan dari sisi fungsinya sebetulnya. Yaitu fungsi pengganti dari fi'il tapi tanpa terpengaruh oleh amil. Ya. Jadi pengganti dari fi'il dan tidak terpengaruh oleh amil. Contohnya apa? Contohnya isim fi'il. Isim fi'il itu misalnya apa? Katabi, ya. Katabi, katabi ad-darsa misalnya. Katabi ad-darsa. Katabi ini isim fi'il, ya. Isim fi'il. Dia isim fi'il
isim yang mabni katabi. Dari mana kemiripan dengan hurufnya? Dari sisi pengganti dari fiil, tapi tanpa adanya apa namanya ta'atsur, ya, tanpa adanya terpengaruh oleh amil. Ya, jadi katabi itu dia harokatnya tetap begini, mabni, ya, tidak terpengaruh oleh amil sebelumnya. Nah, sedangkan ada juga, ya, yang menggantikan fiil tapi dia terpengaruh oleh amil, seperti misalnya dorban. Sebentar. Katabi adarsa, katabi ini mewakili fiil dari sisi apa? Ya, dari sisi maknanya, karena katabi itu bermakna uktub, ya, bermakna uktub, uktub adarsa. Jadi katabi itu menggantikan posisi fiil amr, ya, karena katabi itu adalah isim fiil amr. Atau misalnya ada hayhata, ya, isim fiil maldi, ufin isim fiil mudhari atau jar, hayhata udah. Katabi itu isim fiil amr, artinya mewakili secara fungsi, mewakili fiil amr, sama fungsi dengan fiil amr, di mana dia bisa menasobkan isim setelahnya. Katabi ad-darsa. Tapi bedanya dia tidak ta'atsur, ya. Dia tidak terpengaruh oleh amil. Ya, harokatnya tetap saja begitu katabi. Karena ada juga yang menggantikan fiil tapi dia ta'atsur bil amil. Contoh misalnya dorban zaidan. Ya, dorban zaidan. Nah, ini maf'ul mutlak. Dorban zaidan. Ya, dorban ini bermakna idrib. Idrib. Masdar yang ya'malu amala fi'lihi. Ya. Masdar ya'malu amala fi'lihi. Nah, dorban di sini dia mewakili fi'il idrib. Tapi dia ta'atsur. Ya, karena dia jadi nasab di sini. Nasabnya karena apa? Karena fi'il mahdzuf. Mansubun bi fi'lin mahdzufin. Kalau mansub ya berarti nggak mabni. Ada ta'atsur. Ya, maka di sini menyerupai harf. Karena harf itu juga ada yang mewakili fiil dan tidak terpengaruh oleh amil. Contoh misalnya inna. Inna itu harfu taukid. Harfu taukid. Dia mewakili fiil ata'akkad. Ata'akkadu. Ya, ata'akkadu inna. Ya. Contoh misalnya apalagi huruf tamanni laita. Laita ini harfu at-tamanni. Berarti dia mewakili fiil apa? Atamanna. Saya berharap atamanna. Ya. Laita. Harf tamanni. Ya. Jadi ini harf yang mewakili fiil, ya, niabatan anil fi'li, ya. Laita sebagai pengganti dari atamanna. Inna sebagai pengganti dari ata'akkad. Ini huruf. Dan dia bila la yata'athar gitu bil amil, dia tidak terpengaruh oleh amil. Inna laita itu tidak terpengaruh oleh amil, dia mabni. Nah, ketika ada isim yang fungsinya sama dengan seperti inna dan laita, di mana dia bisa menggantikan fiil dan tidak terpengaruh oleh amil, seperti isim fiil, misalnya kata bi adarsa, ya, hayhata, ya, dan seterusnya, maka itu menjadi isim mabni. Kenapa? Karena ada kemiripan dengan huruf, yaitu inna laita misalnya, yang dia punya fungsi sebagai pengganti fiil, inna sebagai pengganti dari ata akadu, laita pengganti dari atamanna, tapi dia bila ta'atsur, la ya ta'atsur bil amil, dia tidak terpengaruh oleh amil. Maka ya, ini kata bi ini isim fil amr ini punya kemiripan dengan huruf, ya, dia jadi isim mabni karena punya kemiripan dengan huruf, yaitu dari sisi niyabah anil fi'li bila ta'atsurin. Oke. Kemudian di bait syair yang berikutnya, waqaf tiqarin usila. Ya, waqaf tiqarin usila. Ya, di sini ada usila, di sini ada alif. Alif di sini bukan alif tasniyah, ya. Bukan alif tasniyah. Usila itu bukan alif tasniyah. Ya, karena sebelumnya kan isim mufrad iftiqarin. Nah, usila kenapa ada alifnya? Padahal ini mufrad awalnya kan. Ya, mubtadanya iftiqar mufrad. Harusnya usila gitu kan, nggak ada alifnya. Tapi ada alifnya. Maka ini alif bukan alif tasniyah. Tapi ini alif lil itlaq atau nama lainnya lil isba.
lil isba, ya. Jadi biar sama di bila, kan, usila itu lil itlaq. Bisa dipakai dalam syair, ya. Oke. Nah, apa wajh syabah yang keempat? Yaitu kaftiqarin usila. Seperti iftiqar, membutuhkan terhadap kalimat setelahnya. Usila, bermakna lazim di sini, ya. Artinya dia membutuhkan, harus, ya, harus ada kalimat setelahnya. Sebagaimana harf, karena harf itu juga membutuhkan kata setelahnya, tidak tidak bisa berdiri sendiri. Jadi yang keempat ini, ya, yaitu al-iftiqar al-lazim. Al-iftiqar al-lazim. Ini sisi kemiripan isim mabni dengan harf yang keempat, yaitu al-iftiqar al-lazim. Artinya harus, ya, ada kalimat setelahnya, membutuhkan kalimat setelahnya, tidak bisa berdiri sendiri. Sebagaimana sebagaimana harf, ya. Harf itu kan misalnya ala itu harus isi apa, harfu jarrin, harus ada majrurnya. Kalau cuma huruf jar saja, ini la yufidu faidatan tamatan, itu, ya. Harus ada majrurnya, apa alal maktab, apa ala apa, gitu, ya. Nah, ada isim mabni yang dia alasan mabninya adalah karena dia mirip dengan harf dari sisi al-iftiqar al-lazim. Dia membutuhkan kalimat setelahnya. Seperti apa? Isim mausul. Alladzi. Alladzi ini nggak bisa berdiri sendiri. Dia harus ada silatul mausul. Dia isim mausul. Isim mausul itu membutuhkan silatul mausul. Ya, misalnya alladzi apa? Alladzi yaqumu atau alladzi yajlisu. Ini namanya silatu al-mausul. Ja'a alladzi yaqumu. Nggak bisa kita cuma bilang ja'a alladzi. Nggak bisa. Harus ada kalimat setelahnya, yaitu silatul mausul. Ja'a Allah, telah datang yang. Orang yang, misalnya. Orang yang apa? Itu belum yufidu faidatan tama. Dia harus membutuhkan kalimat setelahnya, yaitu silatul mausul. Di sini misalnya alladzi yajlisu. Ya, yajlisu fil mudhari' mabni marfu'un wa alamat rafi'id dhammah wa fa'iluhu dhamirun mustatir taqdiruhu huwa ya'udu ila sim mausul alladzi. Wal jumlatul fi'liyah la mahalla la mahal silatul mausul la mahalla laha minal i'rab, ya. Jadi di sini alladzi punya kemiripan, dia jadi mabni karena punya kemiripan dengan harf dari sisi al-iftiqar al-lazim, dari sisi dia harus membutuhkan apa kalimat setelahnya, yaitu disebut dengan silatul mausul. Baik, ya, coba kita baca uh, syarah dari Ibnu Aqil, ya, yang belum kita baca kemarin. Wasalis, nah, maju syabah yang ketiga, syabahuhu lahu, ya, syabahuhu lahu fin niyabati anil fi'li wa adami ta'atsuri bil amil, ya. Yaitu kemiripan dengan harf, ya, kemiripan isim mabni dengan harf dalam hal fungsinya sebagai pengganti dari fi'il, wa adami ta'atsur bil amil, dan tidak terpengaruh oleh amil. Wa dzalika ka asma'il af'al, yaitu seperti isim fi'il. Isim fi'il itu mabni karena punya kemiripan dengan huruf dari sisi niyabah anil fi'li bila ta'atsur, adami ta'atsur bil amil. Lahu daroki zaidan, pada roki mabniun. Daroki ini isim fi'il amr, ya, di mana adrik li syabahihi bil harfi fi kaunihi ya'malu wa la ya'malu fihi. Dia beramal, artinya menasobkan maf'ul bih daroki zaidan, wa la ya'malu fihi ghairuhu, tapi dia tidak terpengaruh oleh amil, tidak bisa ada amil yang masuk ke dalam daroki, ya. Kama anal harfa kadzalik, sebagaimana huruf pun demikian. Ya. Wahtaraza biqaulihi bila ta'atsurin amma naba anil fi'li wa huwa muta'atsir bil amil. Nah, ada pembatasan dengan kata bila ta'atsur karena ada juga yang menggantikan fi'il tapi dia ya ta'atsar bil amil. Seperti darban zaidan fa innahu naibun manaba idrib wa laysa bimabniyin. Dia bukan mabni. Kenapa? Karena li ta'atsurhi bil amil. Karena dia ada keterpengaruhan dengan amil. Fa innahu mansubun bil fi'lil mahdzuf idrib darban zaidan. Bikhilafi daraki fa innahu wa in kana naiban an adrik falaysa muta'atsiran bil amil. Wa hasilu ma dzakara musannif anna al-masdar al-mawdu' mawdi' al-fi'li wa asma' al-af'al ishtaraka fi niyabati manab al-fi'li
walakinnal masdar muta'athirun bil amil fa'uriba li'adami musyabahatihi al-harfa wa asma'ul af'al ghairu muta'athiratin bil amil fabuniyat li musyabahatiha bil al-harfa fi annaha naibatun lil fi'li wa ghairu muta'athiratin bihi. Wa hadha alladhi dzakarahu musannif mabniun ala anna al-asma' al-af'al la mahala laha min al-i'rab wal mas'alatu khilafiyyatun wa sanadkuru dzalika fi babi asma'il af'al. Jadi intinya uh, yang ketiga, wajib syabah yang ketiga adalah fungsi. Kemiripan dari sisi fungsi sebagai pengganti fi'il tapi tidak terpengaruh oleh amil. Ya, karena ada juga pengganti fi'il tapi terpengaruh oleh amil seperti masdar yang ya'malu amala fi'lihi dorban zaidan. Karena dorban di sini terpengaruh oleh amil, yaitu fi'il yang dibuang. Dia mansub li fi'lin mahdhufin, idrib dorban zaidan. Gitu. Sedangkan isim fi'il dia ada kemiripan dengan harf karena dia tidak terpengaruh oleh amil dan dia sebagai pengganti dari fi'il. Kemudian yang terakhir, warabi syabahul harfi fil iftiqaril lazim wa ilaihi asyara biqaulihi wa kaftiqarin usila wa dzalika kal asma'il mausulah nahu alladzi fa innaha muftakiratun fi sairi ahwaliha ila silah fa asbahatil harfa fi mulazamatil iftiqari fabuniyat. Ya. Wahasilul baitaini, ini yang penting nih. Wahasilul baitaini annal bina yakunu fi sittati abwab. Ini sebetulnya penting yang harus kita hafalkan. Kalau alasannya kenapa nggak perlu sebetulnya, nggak perlu kita tahu gitu ya. Cuma sekedar menambah wawasan aja. Tapi yang penting adalah kita harus tahu isim mabni itu ada dalam isim apa saja. Itu yang penting gitu ya. Fi sittati abwab al-mudmarat isim domir. Isim domir itu semuanya mabni, nggak ada yang mu'rab. Ya. Wa asma asyarat isim-isim syarat. Tadi misalnya mata dan seterusnya, ayun ya. Bukan ayun ya, isim-isim syarat lah ya, ada mata dan seterusnya. Wa asma al istifham isim-isim istifham ya. Man ma ya, isim istifham. Wa asma al isyarah hadza alladzi dzalika. Wa asma al af'al isim fi'il wal asma al mausulah dan isim mausul. Nah itulah eh, apa namanya yang termasuk ke dalam isim yang mabni. Itu aja sebenarnya kita hafalkan. Isim domir, isim syarat, isim istifham, isim isyarah, isim fi'il, isim mausul, maka maka itu sudah pasti mabni dia. Ya, isim mabni. Gitu. Jadi itu yang penting kita hafalkan sebetulnya ya. Jadi isim mabni itu ya itu ada dalam enam bab ya, yaitu dalam bab domir, isim syarat, isim istifham, isim isyarah, asmaul af'al dan asma al mausulah. Baik, saya kira cukup untuk pertemuan kita di pagi hari ini. Kita akan ulangi lagi bait syair untuk al-mu'rab wal mabni. Kita murajaah lagi nazamnya. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudni. Kemudian kasyabahil wad'i fi ismai ji'tana wal ma'nawi fi ma tawafi huna wa kaniyabatin 'anil fi'li bila ta'athurin wa kaftiqarin usila. Alhamdulillah intahayna fi hadzal liqa wa nakhtim liqa'ana bi alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala al-hadirin fi hadzal liqa hunaka asy-syaikh Ilham Wahyudi, hunaka asy-syaikh Tengku Khairul Fadli wa kadzalika al-ikhwah min Stiu Al-Hikmah. Syukran ala hudurikum wa insyaallah naltaqi fi al-liqa'il qadim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya Sayyidi, jazakallah khair. Ya, baik.